Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Lalu datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan seluruh daerah sekitar Yordan. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Tetapi ketika melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah Yohanes Pembaptis kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, 'Abraham adalah bapa leluhur kami.' Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Dia yang datang kemudian setelah aku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak membawa kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampis sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu sekam itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita memasuki minggu Advent kedua. Yang menjadi tokoh dalam minggu Advent kedua ini ialah Yohanes Pembaptis. Ia tokoh besar pada abad pertama. Ia berkarya di padang gurun Yudea
Ini padang gurun Yudea, daerah yang gersang, ya, menurun dan mengarah ke Sungai Yordan dan Laut Mati. Di tempat inilah ya Yohanes Pembaptis ya, berkarya. Tadi juga dikatakan soal pakaian Yohanes Baptis ya, yang tidak biasa seperti manusia ya pada umumnya ya, jubah bulu unta ya, dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Ini makanan para pengembara ya di padang gurun. Dari pakaian dan makanannya yang dimakan oleh Yohanes menunjukkan cara hidupnya yang askestis, bagaimana dia menghayati cara hidup yang demikian, tentu juga penuh ya mati raga. Dan kehadiran Yohanes Pembaptis ini memenuhi nubuat ya, Nabi Yesaya. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Kalau dalam konteks Nabi Yesaya, ya seruan Nabi Yesaya ini berkaitan pulangnya umat Israel dari pembuangan Babylon. Maka seruan Nabi ya, dipersiapkan ya, jalan lurus antara Babel sampai Yerusalem untuk menyambut datangnya ya, Tuhan Allah. Namun dalam seruan Yohanes Pembaptis, persiapan ini ditujukan untuk kedatangan Tuhan Yesus. Apa yang dinubuatkan Nabi Yesaya ya tergenapi dalam diri Yohanes Pembaptis yang seluruh hidupnya mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Ini yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, mempersiapkan umat Yahudi bagi kedatangan Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, yang diserukan Yohanes Pembaptis, pertama ini soal kerajaan surga ya sudah dekat, bukan kerajaan surga yang ada di sana, namun kerajaan Allah yang ada di dunia ini, yang hadir dalam pelayanan Tuhan Yesus Kristus yang sudah dekat. Maka kerajaan surga ya, ini mencangkut kerajaan Allah yang ada di dunia ini ya, yang akan nampak nyata dalam kehadiran ya, Tuhan kita Yesus Kristus dalam pelayanannya ya, dalam pewartaannya. Ya, karena kerajaan surga ya sudah dekat, maka orang diajak untuk bertobat. Ya, cara layak, cara pantas ya, untuk mempersiapkan diri menyambut dekatnya kerajaan surga ialah bertobat. Bertobat harafiahnya ya mengubah ya, cara berpikir dan mengubah haluan hidup. Ini arti harafiah ya, bertobat ya mengubah cara pikir kita ya, haluan hidup kita. Ya, bertobat ya, mengajak kita untuk meninggalkan ya dosa-dosa kita
dan kembali kepada Allah yang akan segera datang, ya. Kerajaannya dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Ini seruan Yohanes Pembaptis. Dan juga Yohanes Pembaptis mewartakan Dia yang lebih berkuasa daripada dirinya. Tadi dikatakan membawakan tali kasutnya pun dia tidak pantas, bertindak sebagai hamba bagi Dia yang lebih berkuasa, yaitu Yesus Kristus. Yohanes tidak layak. Yohanes membaptis dengan air, dan yang lebih berkuasa akan datang, ya, membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Saudara-saudari yang terkasih, ya, kemudian orang-orang dari berbagai tempat, Yerusalem, Yudea, dan seluruh daerah sekitar Yordan, ya, datang kepada Yohanes Pembaptis, ya, mengakukan dosa mereka, dan mereka dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Dengan dibaptis, dosa mereka, ya, diampuni. Ketika orang-orang Farisi, ya, dan Saduki datang, ini Yohanes, ya, berkata dengan keras, ya, kepada mereka, ya. Mereka disebut sebagai keturunan ular berbisa. Ular ini tentu menunjuk bahwa mereka adalah orang jahat, keturunan orang jahat. Ini berkata Yohanes Pembaptis, berkata keras, ya, kepada orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Hai kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa leluhur kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak Abraham bagi Abraham dari batu-batu ini. Ini perkataan yang sangat keras, ya, yang ditujukan kepada orang-orang Farisi dan Saduki. Saudara-saudari yang terkasih, melalui Yohanes Pembaptis kita diajak untuk mendengarkan seruannya. Ya, kita diajak, ya, untuk bertobat. Ini cara yang layak, cara yang pantas bagi kita untuk mempersiapkan diri, ya, menyambut kedatangan Tuhan, ya, Sang Juru Selamat. Bertobat. Tentu bertobat saja, ya, tidak cukup bagi kita. Maka kita harus dalam hidup ini, ya, bertumbuh dan berkembang dan menghasilkan buah-buah pertobatan, menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kita. Bertobat saja tidak cukup, namun kita harus berbuah, menghasilkan buah kehidupan yang baik. Maka ini ajakan Yohanes, ya, bagi kita, cara hidup kita, bagaimana kita menyambut kedatangan Tuhan.
Dengan orang ya menghasilkan buah yang baik akan dikumpulkan oleh Allah dan diselamatkan. Namun sebaliknya, orang yang tidak ya, menghasilkan buah kehidupan yang baik akan dibuang ya, dan dibinasakan. Sebagaimana seruan Yohanes yang sangat keras, ya. Kapak sudah ada di akar pohon. Ya. Kalau pohon tidak ya, menghasilkan buah, ya, ini layak ditebang ya, dan dibakar. Ya. Dalam zaman kita ya, senso, ya, geraji senso itu ya mungkin ya. Kapak sekarang kan apa ini kurang ya, senso itu ya, senso geraji ereng itu ya. Nah, pohon itu tidak menghasilkan buah yang baik ya, siap untuk ditebang, ya digeraji, ya disenso itu ya, dierek-erek itu ya. Seperti nebang ini apa ini? Dulu pohon besar di situ itu ya, pakai senso itu ya. Ya seperti itu ya. Kita kalau dalam hidup kita tidak ya menghasilkan buah kehidupan yang baik ya, akan ya dibuang dan dibinasakan. Ini seruan Yohanes Pembaptis yang sangat keras sekali. Maka kita diajak untuk bertobat ya, dan menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik dari hidup kita.